Salah satu isu yang sangat kontroversial dari rumah tangga Nabi adalah terkait bagaimana poligami beliau ya. Ini kita penting membaca, menelaah secara fair bagaimana memahami poligami beliau. Sebelum kita membahas tentang poligami beliau secara panjang, saya akan menyebutkan beberapa tesis utama terkait poligami Nabi. Pertama adalah bahwa Nabi melakukan poligami saat beliau sudah masuk usia sepuh. Sinnas syuyukhah, kira-kira di atas 50 tahun. Itu tesis yang pertama. Tesis yang kedua adalah mayoritas istri Nabi adalah janda tua yang dinikahi oleh beliau karena misalnya suaminya wafat dalam peperangan dan anaknya hidup sebatang kara, atau dia hidup sebagai perempuan sebatang kara, dan kalau misalnya kembali kepada komunitasnya khawatir dia akan murtad. Jadi mayoritas istri Nabi itu adalah janda, kecuali beberapa orang misalnya seperti Aisyah dan beberapa nama lain. Yang ketiga terkait tesis memahami poligami Nabi adalah bahwa masa monogami Nabi, yakni Nabi menikah dengan satu orang perempuan, itu justru lebih lama dari masa poligami beliau. Nabi hidup dengan satu istri selama 28 tahun, yakni dengan Siti Khadijah, dan hidup dengan poligami dengan banyak istri hanya 8 tahun. Jadi itu tesis yang penting diketahui untuk mengetahui poligami Nabi. Yang keempat, Nabi justru pernah melarang menantu beliau, Sayyidina Ali, untuk melakukan poligami. Jadi Sayyidina Ali itu adalah menantu Nabi. Beliau menikah dengan Sayyidah Fatimah dan Nabi melarang menantunya ini untuk poligami. Yang kelima, Nabi melawan arus dengan tidak melakukan poligami, padahal waktu itu masyarakat Makkah dan Jazirah Arab pada umumnya terbiasa dengan pernikahan poligami. Artinya maksud saya adalah bahwa di masa pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah itu, Nabi justru hidup monogami, yang pada waktu itu tren atau fakta yang terjadi di Jazirah Arab adalah pernikahan poligami yang tanpa batas dan memiliki selir, yang memiliki budak. Dan yang terakhir, Nabi justru sering melakukan advokasi beberapa sahabat yang memiliki banyak istri untuk mengurangi istrinya. Misalnya yang paling terkenal adalah seorang sahabat bernama Ghailan Ats-Tsaqafi. Beliau memiliki 10 istri dan ketika masuk Islam oleh Nabi disuruh ceraikan 6 dan sisakan yang 4. Dari tesis-tesis ini kita kemudian mengambil kesimpulan bahwa Nabi sebenarnya kehidupan beliau dalam rumah tangga beliau terkait dengan poligami itu sebenarnya kalau dilihat, jadi kalau kita melihat fakta poligami, kita harus melihat fakta hari itu, bahwa pada waktu itu di masyarakat Jazirah Arab berkembang sebuah fakta sosial bahwa seseorang itu memang memiliki banyak istri dan banyak selir. Nah, Nabi justru dalam waktu yang lama hanya hidup dengan satu istri, yaitu Siti Khadijah, dan waktu 8 tahun hidup poligami. Itu teman-teman pembaca, untuk ukuran seorang Nabi itu sebenarnya jumlah yang sangat kecil kalau kita melihat kapasitas beliau sebagai Nabi dibaca dalam konteks masyarakat Arab pada waktu itu. Yang seterusnya, Nabi justru memberikan batasan poligami yang terjadi pada waktu itu di Jazirah Arab, padahal fakta yang terjadi pada waktu itu adalah poligami itu terjadi tanpa batas. Seseorang bisa memiliki 10 atau lebih istri dan ditambah dengan selir-selir atau budak-budak itu. Nah, itu yang penting kita ketahui bagaimana kita membaca poligami Nabi dalam rumah tangga beliau. Nah, adapun nanti ada satu hal lain kenapa beliau melakukan poligami akan dibahas di konten selanjutnya, yaitu bahwa hampir dari setiap pernikahan beliau, terutama pasca dengan Siti Khadijah, itu memiliki alasan yang kuat, baik alasan keilmuan atau alasan sosial, alasan strategi, dan lain sebagainya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.